Nah, jadi kalau kita baca sejarah, ketika Rasul akan Isra wal Mi'raj itu ada pendekatan sejarah menjelaskan Rasul itu dioperasi dulu. Kita benarkan. Rasul dibersihkan hatinya oleh Allah, diberikan hikmah dan diberikan zat supaya Rasul Isra wal Mi'raj menembus 3 alam itu tidak hancur. Nah, ini Pak. Makanya kalimatnya baroknah, diberkahi oleh Allah jasadnya itu. Gitu Pak ya. Makanya kita baca sejarah, setelah dia dioperasi, malaikat Jibril siapkan 1 gelas berisi susu, 1 gelas berisi khamar. Pernah dengar Bu? Ketika usai dioperasi, Rasul disediakan oleh malaikat Jibril khamar, disediakan oleh malaikat Jibril segelas susu. Disuruh memilih Rasul. Milih apa Bu? Milih susu. Usai diminum, ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad? Karena Rasul minum susu. Kenapa Jibril saya minum susu? Andaikan kau minum khamar, maka umatmu nanti akan mabuk semua. Sedangkan Rasul minum susu, banyak yang mabuk. Betul tak Bu? Bu, sekarang aku tanya Ibu. Ada 2 pilihan gelas di depan Ibu. Ada madu, ada racun. Ibu kira-kira pilih di madu atau di racun? Pilih di madu. Rahasia besar apa yang terjadi ketika Rasul Isra wal Mi'raj? Kalau Allah perintahkan kita zakat melalui wahyu, kalau Allah perintahkan kita haji melalui wahyu, kalau Allah perintahkan kita infak dan sedekah melalui wahyu, tapi Allah perintahkan kita sholat, Rasul dipanggil langsung. Macam mana lah kalau dipanggil langsung? Rasul dipanggil langsung perintah sholat itu. Malaikat Jibril saja tidak mau didampingi. Berhenti di langit yang ke-7. Makanya percakapan Allah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di alam lahud, muncullah kata-kata at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Itu sejarahnya. Makanya dimasukkan di dalam sholat. Mula-mula Rasul, kita kaji ulang saja sejarah, diperintahkan oleh Allah supaya sholat 50 waktu. Disanggupi oleh Rasul, turunlah ke langit yang ke-7, turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Musa ditanya, Musa bertanya kepada Muhammad, Rasul, aku perintah Allah, diperintahkan supaya sholat 50 waktu. Apa yang terjadi? Apa kata Musa? Naiklah lagi menghadap Allah. Tidak akan sanggup umatmu sholat 50 waktu. Betul tak Pak? Ngadeplah Rasul, singkat cerita tinggal 5 waktu. Nah makanya 50 waktu dengan 5 waktu, kalau kita sholat sendiri Pak, 1 waktu itu pahalanya 10. Kalau kita kerjakan 5 waktu, nilainya sama 50. Kalau berjamaah ada yang menjelaskan 27 dan sebagainya. Jadi kita sholat 5 waktu itu sama ibadahnya dengan nilai 50 waktu. Makanya pahalanya kita sholat sendiri itu pahalanya 10. Itu sejarah peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi perintah sholat itu adalah Rasul diperintahkan oleh Allah dipanggil langsung, bukan melalui wahyu. Makanya sholat itu sangat penting yang harus kita jaga, karena dia merupakan dasar fondasi keyakinan seorang hamba kepada Allah. Terakhir, aku gambarkan seperti ini, mengingat saja dan mengulang saja kita. Di hari kiamat nanti ada 4 golongan manusia yang Allah bangkitkan di alam kubur lalu berkumpul di padang mahsyar. Renungkan oleh ibu-ibu dan bapak, nanti masuk kelompok mana? Bisa disimpulkan. Kelompok pertama orang yang bangkit dari alam kubur,
wajahnya bersinar bagaikan sinar matahari. Bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Siapa ini Jibril? Muhammad itu umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin berjamaah di masjid. Azan belum dikumandangkan, dialah datang duluan. Orang-orang yang berjamaah seperti ini, yang menjadi tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah itu maksudnya azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Itu tamu-tamu Allah. Orang yang seperti ini, kata Jibril, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi kelompok manusia yang bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, mulai redup sinarnya apa? Seperti sinar bulan. Sinar apa, Bu? Bulan. Siapa ini Jibril? Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia. Rajin berjamaah di masjid, Pak. Rajin berjamaah di masjid, tapi masbuk. Sudah 1 rakaat baru datang, sudah 2 rakaat baru datang. Tapi sholat berjamaah, maka sinarnya mulai redup seperti sinar bulan. Kelompok yang ketiga yang bangkit dari alam kubur, sinarnya mulai redup kecil, seperti sinar bintang. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, Muhammad inilah umatmu waktu hidup di dunia. Di masjid tidak pernah berjamaah sholat, tapi di kantor dikerjakan, di rumah dikerjakan. Pada waktu masuk sholat, selain daripada masjid tidak sempat berjamaah, dikerjakan sholatnya. Jadi orang yang tetap menjaga sholatnya 5 waktu, walaupun tidak berjamaah di masjid, tetap mendapatkan sinar walaupun kecil. Sinar bintang. Yang terakhir, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya berubah kepala babi. Tidak mendapat sinar. Tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia tidak mendapat sinar apa-apa. Kepalanya berubah menjadi kepala babi. Siapa ini Jibril? Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia. Tidak pernah berjamaah di masjid, dan di luar masjid tidak pernah melakukan sholat. Jadi orang yang statusnya Islam tapi tidak pernah melakukan sholat, maka dia kepalanya berubah menjadi kepala babi. Jadi kita hidup manusia ini, Pak, banyak harta, pangkat dan kedudukan tinggi, kehidupan sosial sangat prestis dalam kacamata sosial. Itu hanya sebuah gambaran, kata Allah. Kalian punya pangkat dan kedudukan, punya harta dan kekayaan, punya keistimewaan yang sangat luar biasa, sama seperti tanaman yang tumbuh hijau. Kalau tanaman tumbuh hijau dipandang enak, kadang disiram, kadang dipupuk, tapi pada masanya nanti akan mulai menguning dan mati. Begitu juga manusia. Sekarang saya mau tanya, Jenderal Bintang 1 bertemu dengan Jenderal Bintang 2, hormat angkat tangan berapa, Pak? Angkat tangan berapa? 1. Jenderal Bintang 2 bertemu dengan Jenderal Bintang 3, hormat angkat tangan berapa, Pak? 1. Jenderal Bintang 3 bertemu dengan Jenderal Bintang 4, hormat angkat tangan berapa? 1. Ketika kita menghadap Allah, angkat tangan berapa? Angkat tangan 2. Kenapa? Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Ada yang bisa ngitungnya? Ya kan? Jenderal Bintang 1 bertemu dengan Jenderal Bintang 2, hormat angkat tangan 1. Jenderal Bintang 3 bertemu dengan Jenderal Bintang 4, hormat angkat tangan 1. Tapi ketika kita menghadap Allah, angkat tangan 2, Allahu Akbar. Sujud sama rendahnya di hadapan, sujud kening kita di bumi dengan ujung kaki sama rendahnya. Merendahkan diri di hadapan Allah, Allahu Akbar, angkat tangan 2, karena Allah yang maha besar. Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Betul nggak?
Oh.